Ketua PBB dan Ketua Panitia Pak Tobing Lambok sebagai Ketua PBB. Tadi menarik apa yang disampaikan, bagaimana kita organisasi Batak sinergi. Apa kira-kira gagasan pikirannya ke depan agar kita memang tadi positif itu, memang kita tidak pecah tapi melebar, tapi bagaimana sinergi itu penting ya? Ya, saya rasa yang membuat kita bisa sinergi itu adalah hanya adat budaya kita. Kita bisa beda organisasi, tapi kita kan tetap di dalam naungan adat, yaitu adat Batak, kebudayaan Batak. Jadi ya mari kita bikin event-event kebudayaan Batak yang melibatkan semua organisasi. Saya rasa itu nanti bisa alat yang kita bisa bersinergi antar organisasi. Lalu bagaimana kita misalnya membangun komunikasi, karena kan cenderung kita kan secara organisasi punya struktur masing-masing, punya kebijakan masing-masing, tapi organisasi kita ini bersinergi, saling mengerjakan apa yang bisa menjadi kerja kita masing-masing, tidak saling berkompetisi begitu. Ya, saya rasa di semua organisasi mungkin ada yang membidangi hubungan antar lembaga atau hubungan antar organisasi. Seperti di Pemuda Batak Bersatu itu ada kita bidang antar lembaga atau antar organisasi. Jadi ini yang kita fungsikan untuk membangun komunikasi dan berkolaborasi dengan organisasi Batak lainnya. Gitu. Jadi yang paling penting sebenarnya mari kita bersama-sama seperti apa yang dilakukan sama Batak Center hari ini dengan LABB itu menyepakati sebuah tata kelola adat. Nah, sebenarnya ini sebagai salah satu alat kita bisa berkolaborasi atau kita bisa bersinergi. Ya kita diskusi bersama untuk merumuskan atau menetapkan satu tata kelola adat. Pak Tobing sebagai Ketua Panitia Prakongres Kebudayaan Batak pertama ini, kira-kira nanti kongresnya kan puncaknya di Bali. Kira-kira apa yang mau diantar atau dimintakan agar kita berkongres atau bersepakat apa ya ke depan Batak ini? Gitu. Baik, kongres ini kan ada 3 materi ya. Satu aksara, kemudian bahasa, kemudian peninggalan atau artefak dari leluhur kita orang Batak ini. Saya rasa itu nanti akan kita akan memberikan kontribusi dari prakongres yang di Jakarta, ada yang di Tarutung, ada yang di Jerman. Kita di Jakarta hari ini nanti kita buat suatu semua, supaya kita serahkan, sehingga untuk menambah perbendarahan Batakon, ya. Jadi saya sependapat kalau disebut tadi organisasi Batak bertumbuh berkembang itu bagus. Pasti ada satu benang pemersatu kita. Pasti mau apa PBB, mau forum itu bisa-bisa saja. Tapi pasti ada satu benang pemersatu dan itu kita gunakan sehingga kita bisa saling berkembang, saling mendukung. Itu yang harus kita katakan karena Batak itu punya budaya yang sangat baik, sangat kaya, dan kita saling melengkapi satu sama lain. Amang sebagai mantan pejabat di kepolisian, kira-kira apa himbauan Amang ke pemuda Batak secara keseluruhan ya, terkhusus dengan PBB ke depan? Kami inilah menjadi estafet kepemimpinan itu untuk kebudayaan Batak begitu. Baik, memang itu kan negara berkembang, dunia berkembang. 4.0, 5.0 era digitalisasi ini akan berkembang terus. Ini nanti kembali kepada anak muda, mau mengikuti enggak? Tentu perkembangan itu mengakibatkan ada perubahan, pasti ada perubahan, dan memudahkan di bidang adat juga nanti pasti ada perubahan-perubahan yang lebih efisien, tapi tidak menghilangkan esensi. Nah, jadi untuk anak-anak muda Batak dimanapun berada harus bisa mengikuti ini, nggak boleh hilang. Ini budaya nenek moyangnya, dan kita sebagai orang tua yang harus bertanggung jawab mensosialisasikan ini, memberi masukan kepada mereka. Ya, itu saja yang saya rasa. Mungkin Pak Dr. Pontas Sinaga, kira-kira apa pikiran gagasan Amang aktif di adat, juga seorang peneliti di LIPI ya? Iya, betul. Kira-kira ke depan, sebagai orang tua dan masih ingin melihat ke depan Batak ini makin bagus gitu. Saya berangkat daripada fungsi saya itu sebagai
researcher atau peneliti itulah yang melihat bahwa memang perlu sinergi ketiga lembaga ini paling tidak yang ada di sini. Salah satunya saya sudah sebutkan tadi bahwa Batak Center itu adalah sebenarnya lembaga kajian. Bagaimana mengkaji hal-hal Batakon, budaya Batak itu seperti apa plus minusnya. Lalu diserahkanlah kira-kira kesimpulan apa dari Batak Center itu ke Lokus Adat Budaya Batak sebagai pengimplementasi kajian itu. Nah, dari implementasi kajian itulah nanti disampaikan juga kepada pemuda Batak Bersatu. Contohnya, digitalisasilah informasi itu, digitalisasilah budaya Batak itu. Di bawah oleh Pak Lambo ini sekarang banyak orang-orang hebat, orang pintar, intelektual yang kita tidak gali mereka. Begitu kita buat konsep dari Batak Center secara virtual, secara tadi Pak Marwap mengatakan tadi algoritma, ya secara algoritma paket-paket mana yang bisa diimplementasikan, didigitalisasi, itulah dari segi ipteknya, ilmu pengetahuan. Kita beradaptasi, Iya. dinamis terus berkembang. ya? Dinamis terus berkembang. Terima kasih. Terima kasih Pak Sinaga, Pak Tobing, dan Bang. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Bos. Alright. Ya.